Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dalam materi Ekonomi Sosialis. Materi yang pertama dijelaskan oleh kawan saya yaitu Nisrina. Ya, yang pertama yaitu materi sosialis. Untuk presentasi yang pertama yaitu latar belakang sosialis. Sejak awal dikembangkannya ajaran liberalisme kapitalisme telah mengundang berbagai reaksi yang kritis dari berbagai pihak. Reaksi tidak hanya dalam bentuk perdebatan secara teoritis, melainkan juga dalam bentuk gerakan politik di bawah panji-panji kapitalisme di Eropa. Kemudian kondisi rakyat di bawah kaum borjuis dapat diikuti dari buku England, Greenland, Priestland yang ditulis oleh William Blake pada tahun 1775 sampai 1827. Buku tersebut berisi sindiran sangat pahit tentang akibat-akibat yang ditimbulkan oleh liberalisme kapitalisme bagi masyarakat Inggris. Kemudian dalam buku dikisahkan tentang masa lalu Inggris yang indah damai, setiap orang hidup harmonis, daerah-daerah yang hijau subur, kemudian keadaan berubah 180 derajat. Kemudian ajaran kapitalisme telah membawa masyarakat ke arah hidup yang penuh persaingan dan perkelahian. Kemudian muncul pemikiran-pemikiran baru oleh para pakar ekonomi sosialis. Di antara sekian banyak pakar sosialis, pandangan Karl Heinrich Marx pada tahun 1818 sampai 1883 dianggap paling berpengaruh. Dari segi teoritis, banyak pakar dan pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan luas. Kemudian yang kedua, pembahasan dari pemikiran ekonomi sosialis. Apa sih pengertian sistem ekonomi sosialis? Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Ia adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis yang sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam pengaruh roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Lalu, sistem ekonomi sosialis mengikuti 3 prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi sebelumnya. Yang pertama, mewujudkan kesamaan secara real. Yang kedua, menghapus kepemilikan individu sama sekali atau sebagian saja. Kemudian yang ketiga, mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Kemudian untuk sejarah sistem ekonomi sosialis akan dijelaskan oleh Hasna. Ya, saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem ekonomi sosialis. Eropa baru saja menyelesaikan perang antara kapitalisme dan rezim feodalisme. Sebelumnya, sejarah masyarakat Eropa lebih didominasi oleh kaum bangsawan dan feodal. Kelas masyarakat inilah yang telah lama menancapkan kuku penjajahnya pada masyarakat bawah. Namun, setelah sekian lama tertindas, akhirnya lahirlah kekuatan baru bernama kaum kapitalis yang berusaha meruntuhkan otoritarianisme kaum feodal. Hal ini ditandai dengan lahirnya Renaissance di Eropa. Era ini menandai lepasnya masyarakat Eropa dari zaman kegelapan yang lebih didominasi oleh kaum feodal. Yang kedua, ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. 1. Masyarakat dianggap sebagai salah satu kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. Yang kedua, tidak ada pengakuan atas hak pribadi atau individu dan sistem sosialis. 2. Peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. 3. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi aset dikuasai oleh masyarakat, melahirkan kesadaran kolektivisme masyarakat sosialis. Pola produksi aset dikuasai oleh individu, melahirkan kesadaran individualisme masyarakat kapitalis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nova.
Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang ada di ekonomi sosialis. Pada dasarnya, sosialis dikelompokkan menjadi 3, yaitu sosialis utopis, sosialis komunitas bersama, dan mazhab sosialis ilmiah. Adapun tokoh-tokoh yang ada di sosialis utopis yaitu Thomas More. Thomas More adalah seorang pejabat tinggi pada masa pemerintahan Raja Henry ke-8. Namun dia dihukum mati karena menolak pengangkatan Raja Henry menjadi kepala agama pada tahun 1534. Thomas More ingin membangun masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat sosialis yang didasarkan atas kepemilikan masyarakat dan pemilikan bersama masyarakat atas produksi. 2. Giovanni Domenico Campanella. Campanella adalah seorang komunis utopis Italia. Di masa mudanya, Campanella belajar filsafat dalam sebuah biara. Dia mempelajari Aristoteles dan para teolog abad pertengahan seperti Thomas Aquinas. Karena terpengaruh filsafat alam Italia, Telesia, Campanella menjadi di kubu penentang gereja. Yang ketiga, James Harrington. James Harrington lahir di Upton, Northamptonshire. Dia merupakan putra sulung dari Sir Soptos Harrington. Sekitar tahun 1651, buku yang ditulisnya yaitu Oceana yang dianggap sebagai perintis materialisme historis. Yang kedua adalah sosialis komunitas bersama. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Saint-Simon. Saint-Simon dipandang sebagai bapak sosialisme karena dia adalah orang pertama yang menyerukan perlunya sarana-sarana produksi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah atau negara. Yang kedua, Robert Owen. Robert Owen lahir pada 14 Mei 1771 di Newton. Robert Owen merupakan seorang pelaku bisnis sukses yang menyumbangkan banyak laba dari bisnisnya demi peningkatan taraf hidup karyawannya. Yang ketiga, Charles Fourier adalah seorang pengikut ajaran Saint-Simon. Ia kemudian membangun Palanges, yaitu sebuah kawasan tinggal bersama. Yang keempat, Louis Blanc merupakan tokoh yang revolusioner yang ikut membidani meletusnya revolusi Perancis. Yang terakhir adalah mazhab sosialis ilmiah. Tokoh-tokohnya adalah Karl Marx yang dilahirkan pada 5 Mei 1818 di Trevi Forum. Sekarang Trail Jerman merupakan seorang ilmuwan dan pemikir besar di bidang filosof serta pemimpin sosialisme modern. Ia belajar di Universitas Bonn, kemudian di Universitas Berlin di Jerman dan memperoleh sarjana di bidang filsafat. Karya besar yang dihasilkan oleh Karl Marx yaitu Das Kapital, yang bahkan belum sempat diselesaikannya, hanya yang pertama dari 3 jilid yang direncanakan yang sempat diselesaikan Engels berdasarkan catatan Marx. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alhafi. Nah, kemudian ekonomi sosialis juga mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama, pemilikan harta oleh negara. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Sistem ini dibangun atas dasar bahwa alat-alat produksi seluruhnya menjadi milik bersama antara anggota masyarakat. Indonesia secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi, apalagi bertindak atas kemauan pribadi. Individu-individu tidak mungkin memperoleh sesuatu kecil dari upah dan jasanya terhadap masyarakat. Jadi, masyarakat yang sebenarnya menyediakan kebutuhan hidup bagi mereka-mereka yang sedang mengerjakan pekerjaannya. Di dalam sistem ini, tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan hak sepenuhnya kepada perorangan untuk memiliki dan menikmati sumber-sumber produksi. Yang kedua yaitu kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa
hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan-kebutuhan hidup menurut keperluannya masing-masing. Untuk mencapai tujuan hidup kesamaan ekonomi, seluruh urusan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Sebaliknya, kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta secara perorangan dihapuskan. Prinsip yang ketiga yaitu disiplin politik. Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diberlakukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme. Yang kemudian, jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah yang pertama, sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintahan pusat. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosialisme. Kedua, pemikiran-pemikiran ekonomi beraliran sosialis secara garis besar dapat dipilih atas 3 kelompok. Yang pertama, dari kelompok pemikiran sebelum Marx. Yang kedua, pandangan Marx dan Engels. Yang ketiga, kelompok pemikiran sosialis sesudah Marx. Yang ketiga, ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. 2. Peran pemerintah sangat kuat. 3. Lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Yang berikutnya, kelebihan dan kebaikan sistem ekonomi sosialis. Yang berikutnya, disediakannya kebutuhan pokok. Yang berikutnya, didasarkan oleh perencanaan negara. Yang berikutnya, produksi dikelola oleh negara. Yang berikutnya, kelemahan sistem ekonomi sosialis. Yang berikutnya, mengabaikan pendidikan moral. Yang berikutnya, membatasi kebebasan. Dan yang berikutnya, yang terakhir, sulit melakukan transaksi. Dan kesimpulan yang keempat, dalam sistem ekonomi sosialis mempunyai beberapa prinsip dasar sebagai berikut. Pemilikan harta oleh negara seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Kesamaan ekonomi sistem ekonomi sosialis menyatakan, walaupun sulit ditemui di semua negara komunis, bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Disiplin politik untuk mencapai tujuan di atas. Keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diberlakukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme. Hal ini yang menunjukkan tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur kehidupan rakyat, maka keberlangsungan sistem sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana yang dicita-citakan oleh Marx, Lenin, dan Stalin. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.